Halo anak didik kami kelas 9. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube saya Renta Simanjuntak. Di video pembelajaran materi IPA kelas 9, pewarisan sifat terpaut penyakit menurun melalui otosom atau kromosom tubuh dan gonosom ataupun kromosom seks. Baik, anak didik kami, sekarang kita lanjut ke bagian pertama, yaitu penyakit menurun yang diwariskan melalui autosom ataupun kromosom tubuh. Contohnya adalah albino. Albino itu merupakan kelainan genetik karena tubuh seseorang tidak mampu memproduksi pigmen melanin, mengakibatkan seluruh tubuh dan rambut manusia atau orang tersebut akan berwarna putih. Nah, gen albino itu sendiri dikendalikan oleh gen resesif A kecil ya, dan gen A besar menentukan sifat kulit yang normal. Nah, penderita albino mempunyai genotip A kecil, sedangkan orang normal genotipnya A besar atau A besar A kecil, ataupun karir normal. Jadi, orang normal itu genotipnya ada dua, A besar atau A besar A kecil. Nah, albino itu sendiri genotipnya yang resesif, A kecil ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Seorang wanita normal heterozigot A besar A kecil menikah dengan pria normal heterozigot juga A besar A kecil ya. Nah, kita buat di sini parentalnya adalah A besar A kecil normal bersilangan dengan A besar A kecil ataupun normal juga ya. Nah, gametnya berarti A besar dan A kecil, satu lagi A besar A kecil. Nah, dari gamet tersebut dihasilkan filial pertama ataupun keturunannya. Jadi, satu-satu disilangkan gitu ya. A besar dengan A besar. Berarti filial pertamanya A besar, kemudian A besar A kecil, dan A kecil. Nah, dari filial pertama atau keturunan pertama kita dapat bahwa ada 3 yang normal dan 1 yang menderita albino ya. Ingat tadi di slide sebelumnya bahwa gen albino dikendalikan oleh resesif A kecil ya. Jadi kalau A kecil berarti penderita albino. Jadi keturunan F1 atau filial pertama terdapat rasio fenotip normal banding albino adalah 3:1 ya. Ini contoh soal untuk albino. Baik, anak didik kami, sekarang kita lanjut ke bagian kedua. Penyakit menurun yang diwariskan melalui kromosom seks ataupun gonosom ya. Nah, di sini melalui kromosom seks X ya, itu dia melalui kromosom seks X, diingat. Ada dua, yang pertama buta warna dan yang kedua adalah hemofilia. Bisa kita lihat pada gambar yang di layar ya. Kalau buta warna itu adalah kondisi di mana kualitas penglihatan terhadap warna itu berkurang. Nah, seseorang yang menderita penyakit ini akan sulit membedakan warna tertentu. Jadi ada yang buta warna sebagian atau bahkan seluruh warna atau buta warna total ya. Jadi terlihat perbedaan pada gambar antara orang yang bermata normal dengan yang menderita buta warna. Nah, di sebelah kanan. Kemudian untuk hemofilia itu adalah kelainan genetik yang ditandai oleh darah yang sukar membeku saat terjadi luka ya. Nah, bisa dilihat pada gambar itu yang di sebelah kiri adalah penderita hemofilia, kemudian yang sebelah kanan adalah yang normal. Nah, hal tersebut dikarenakan penderita hemofilia tidak dapat memproduksi faktor pembeku darah, di mana faktor pembeku darah itu terdapat pada kromosom X ya. Baik, anak didik kami, sekarang kita lanjut ke buta warna ya. Nah, kita lihat tabel yang sebelah kiri. Nah, di situ berdasarkan jenis kelamin perempuan laki-laki dan kemudian sebelah kanan ada yang normal dan ada yang menderita buta warna. Baik, yang pertama untuk perempuan dikatakan normal atau tidak buta warna apabila kedua kromosom X-nya adalah memiliki gen yang dominan atau X besar, dan satu lagi jika salah satu
kromosom X-nya memiliki gen resesif B kecil, maka dikatakan karir atau pembawa sifat gitu ya, tapi masih masuk ke dalam kategori normal. Nah, sementara jika kedua kromosom X-nya memiliki gen resesif B kecil atau XB kecil, maka otomatis perempuan tersebut dikatakan menderita buta warna, ya. Nah, untuk jenis kelamin laki-laki, dikatakan buta warna jika kromosom X-nya memiliki gen resesif B kecil. Nah, di situ yang normal XB besar Y, kemudian kalau buta warna XB kecil Y. Nah, kita masuk ke contoh soal. Dengan parental, seorang laki-laki normal berarti XB besar Y bersilangan atau menikah dengan seorang wanita karir XB besar, XB kecil ya. Ingat lihat tabel yang di atas. Kalau dia XY itu otomatis laki-laki, sementara kalau dia XX pasti perempuan ya. Nah, laki-laki normal menikah dengan wanita karir atau pembawa sifat buta warna ya. Nah, dari situ kita lihat gametnya. Untuk si laki-laki gametnya berarti XB besar dan Y. Nah, untuk si wanita atau perempuan, gametnya adalah XB besar dan XB kecil. Kita silangkan satu persatu akan menghasilkan F1 atau filial 1, keturunan pertama ya. Nah, kita silangkan satu persatu. XB besar, kita silangkan dengan XB besar yang di kanan. Maka F1-nya XB besar, XB besar. Kalau XX berarti perempuan, ya, normal. Oke, hubungkan lagi dengan tabel di atas ya. Nah, kemudian XB besar pada gamet laki-laki kita silangkan dengan XB kecil pada gamet perempuan. Maka menjadi XB besar, XB kecil. XX berarti perempuan ya, normal carrier. Kemudian yang ketiga, XB besar dengan Y. Berarti XY itu adalah laki-laki normal. Nah, yang terakhir, XB kecil dengan Y adalah laki-laki penderita buta warna. Oke, jadi dari filial pertama, jika ditanya berapa persenkah anak normal? Nah, anak normal tadi, karena dia nggak minta laki-laki atau perempuan, berarti secara keseluruhan. Normal dia dari F1 ada 3 ya. Nah, menjadi 3/4 dikali 100% berarti 75%, itu jawabannya. Seandainya ditanya berapa persen anak penderita buta warna. Buta warna tadi hanya 1 ya, jadi 1/4 dikali 100% berarti 25%. Nah, seandainya ditanya berapa persenkah anak laki-laki yang buta warna. Nah, dari hasil F1 kita lihat yang laki-laki yang XY hanya ada 2, oke, dan yang buta warna hanya ada 1 dari laki-laki ya, maka 1/2 dikali 100% sama dengan 50%. Nah, itu dia. Oke, jika ditanya seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke yang kedua, hemofilia. Nah, untuk hemofilia yang jenis kelamin perempuan dikatakan normal apabila kedua kromosom X-nya memiliki gen yang dominan, berarti XH besar ya. Atau satu lagi, jika salah satu kromosom X-nya memiliki gen resesif, H kecil, maka dikatakan carrier normal ya. XH besar, XH kecil itu adalah carrier, pembawa sifat maksudnya, tapi masih masuk ke dalam kategori normal. Nah, tetapi jika kedua kromosom X-nya memiliki gen resesif H kecil, maka dikatakan penderita hemofilia, yaitu XH kecil. Untuk jenis kelamin laki-laki, kalau laki-laki berarti XY gitu ya. Nah, normal adalah berarti kromosom X-nya memiliki gen yang dominan, yaitu XH besar Y. Sementara kalau penderita hemofilia jika kromosom X-nya memiliki gen resesif H kecil, maka XH kecil Y, sudah pasti hemofilia. Nah, kita lihat contoh. Parentalnya atau P-nya
Di situ contohnya adalah seorang laki-laki yang hemofilia menikah atau disilangkan dengan seorang wanita yang carrier. Carrier masih masuk ke dalam normal ya. Nah, ingat selalu kalau XY adalah laki-laki, tapi kalau XX adalah perempuan. Baik, kita tentukan gametnya. Untuk yang laki-laki, gametnya adalah XH kecil dan Y besar. Kemudian untuk yang perempuan, XH besar dan XH kecil. Nah, gametnya ini kita silangkan satu persatu ya. Maka didapat filial 1 atau keturunan pertama, XH besar, XH kecil. Sudah pasti perempuan, ya. Berarti normal carrier, karena salah satunya adalah resesif. Kemudian XH kecil, XH kecil. Perempuan juga tapi penderita hemofilia. Yang ketiga, ada XH besar, Y, laki-laki normal ya. XH kecil, Y, laki-laki hemofilia. Jika ditanya berapa persenkah anak yang normal? Anak normal berarti tidak, dia hanya bertanya anak normal, tidak dikatakan di situ laki-laki atau perempuan. Berarti kita lihat yang normal tadi ada dua. Yang pertama normal keril dan normal ya. Jadi 2/4 dikali 100%, berarti 50%. Nah, seandainya ditanya berapa persenkah anak perempuan yang hemofilia? Oke, itu salah ya. Harusnya kata buta itu dihilangkan. Harusnya berapa persen anak yang perempuan hemofilia? Karena ada kata perempuan, perempuan kan hanya ada dua ya. Yang menderita hemofilia hanya satu, berarti 1/2 dikali 100%, sama dengan 50%. Nah, itu dia contoh soal untuk yang buta warna dan hemofilia. Baik, adik-adik kami kelas 9 selesai sudah materi kita. Nah, di sini di bagian terakhir ada latihan soal, ada 2 nomor. Adik kami silakan mengerjakannya dengan memberikan yang terbaik agar mendapatkan hasil yang lebih baik, ya. Nah, ini soalnya boleh di screenshot aja atau agar dapat disalin ulang ke buku masing-masing ya, dan dapat dikumpulkan ke gurunya masing-masing. Oke, terima kasih. Oke, anak didik kami kelas 9, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa bantu dukung video-video saya dengan share link, kemudian klik subscribe ya. Terima kasih, salam sehat.